Shalom, berjumpa lagi dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi mari sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami memuji, memuliakan nama-Mu atas beraneka macam karunia anugerah Tuhan yang kami terima dan rasakan dalam hidup ini. Terima kasih atas kesegaran baru, hari yang baru, kekuatan baru dalam hidup yang kami rasakan saat ini. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati pikiran setiap kami sehingga taburan firman-Mu menumbuhkan kekuatan dalam hati setiap kami. Kami siap ya Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya untuk kami teduhkan, kami percayakan dalam rengkuhan dan pimpinan sabda. Demi Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan surat Yakobus 1 ayat ke-5 dan ke-6. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 yang demikian bunyinya. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, ada momen, ada waktu dikala kita merasa kita sedang bingung dan bimbang. Itu satu. Dalam kebingungan, kebimbangan kita harus mengambil keputusan, memilih suatu pilihan, mengambil langkah, komitmen, kebulatan hati. Saat itulah momen di mana yang sangat tepat sekali untuk kita meminta hikmat kepada Tuhan. Itu momen yang pertama. Lalu momen yang kedua, ada juga kalanya dalam hidup ketika kita diberi, dimandati, dipasrahi suatu peran, tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, tetapi kita merasa daya, kemampuan kita, kapasitas kita belum bisa untuk melakukannya. Di dalam dua momen seperti ini adalah momen di mana kita merasa kita itu kurang berhikmat. Dan kita merasakan bahwa kita sangat butuh sekali hikmat dari Tuhan. Membutuhkan tuntunan dari Allah untuk kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Hikmat adalah kebijaksanaan, pengertian, kearifan yang kita perlukan untuk kita menimbang-nimbang segala sesuatu dan untuk kita merencanakan segala sesuatu dan dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Itulah hikmat. Dan di sini kita disapa oleh firman Tuhan bahwa ketika kita kurang berhikmat, hendaklah kita memintanya kepada Allah, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan murah hati tanpa mencela kita. Artinya saudara, seringkali ketika orang tidak mudeng, orang merasa tidak bisa, tidak mampu, seringkali dia malu untuk mencari pertolongan, untuk bertanya. Tapi dalam ayat ini kita diingatkan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Kepada Allah yang berkuasa memberikan semua kepada kita tanpa mencela kita, mintalah hikmat kepadanya. Tidak perlu malu mengakui keterbatasan, kerapuhan, kerentanan kita di hadapan Allah. Bahwa ada titik batas di mana kita tidak bisa, tidak mampu untuk melalui itu semua. Kita akui itu dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk menghantar kita melampaui titik batas itu. Disinilah ayat ini bergaung pada kita. Jangan malu untuk mengakui kekurangan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, dan mintalah hikmat kepadanya untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Dan di sini kita juga diajak untuk berkaca. Di sini dikatakan, orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita tentu pernah merasakan bingung, kita merasakan hilang, lost in the jungle, kita merasakan gugup,
Karena di tengah ketidaktahuan, ketidakmengertian kita, keterbatasan kita didesak untuk segera mengambil keputusan, didesak untuk segera mengerjakan sesuatu. Itu menjadi suatu hidup yang seperti diombang-ambingkan gelombang laut. Nah, saudara-saudaraku, di titik seperti itu justru itulah titik yang tepat bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Meskipun berat rasanya, meskipun di dalam keterombang-ambingan itu rasa-rasanya kita sulit meneduhkan hati, tetapi datanglah kepada Dia. Dan teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Mintalah hikmat kejernihan dari Tuhan dalam kita merasa-rasakan, menimbang-nimbang, memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat, teliti. Dalam pertimbangan itu kita mengambil langkah. Dan di sini saudara-saudara, ketika kita meminta di dalam iman, kita dapat menerimanya. Artinya apa? Seringkali dalam pergumulan proses untuk mengerti, untuk menyikapi segala sesuatu, tidak selalu semuanya bisa langsung pasti 100% kita diyakinkan oleh pertimbangan kita sendiri. Itu jarang sekali terjadi. Meskipun ya ada kalanya terjadi ketika kita menggalih-galih, ketika kita berenung, kemudian kita merasa, wah ini ya genah ini pilihan saya, genah ini jawaban saya. Tapi acap kali tidak seperti itu. Acap kali ketika kita bergumul dan merenung, segala sesuatu nampak serba tidak pasti. Dan kita harus memastikan diri di tengah ketidakpastian itu. Disinilah kita diajak untuk memetik, menerima hikmat dari Tuhan dengan iman. Artinya, kendati tidak semuanya bisa terpenuhi, kendati tidak semuanya bisa terpastikan, kita memegang satu prinsip, satu nilai yang Tuhan sampaikan kepada kita. Baik dari firman-Nya, dari pengalaman kita, dari hal yang kita jumpai dalam hidup, ambil satu itu dan pakailah sebagai modal pertimbangan kita menyikapi segala sesuatu. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Marilah kita senantiasa meminta kepada Tuhan hikmat darinya, supaya kita dapat menjalani hidup dengan arif, dengan bijak, dengan sungguh, dan dengan penuh makna hidup yang berarti. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin.